yang luar biasa tadi itu Hineni itu artinya ini aku ya. Jadi mungkin ada yang bertanya Hineni itu apa kok kesaksian tadi. Waktu dia berdoa, biasanya laki-laki yang doa puasa. Ini perempuan yang doa puasa. Luar biasa Pak Lewi ini. Ya, kita berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Jadi dia bilang tadi waktu berdoa Tuhan jawab Hineni. Dia berdoa hari kedua Tuhan jawab Hineni, artinya ini aku. Ini aku. Ini aku. Ya. Jadi kalau di sini yang masih pacaran, baru mau pacaran, kalau dia tidak siap untuk jaga hati kita selama lamanya sampai maut memisahkan, jangan mau pacaran ya. Dan puji Tuhan Pak Lewi sudah komitmen untuk jaga hati Esther. Itu luar biasa. Tidak mudah tapi Tuhan itu dahsyat. Saya tadi cari Alkitab saya, mana Alkitab saya? Akhirnya Alkitab yang besar saya bawa. Alkitab di ruang doa, tapi istri saya bilang tidak apa-apa, itu juga Alkitab. Puji Tuhan. Kita buka di dalam, bentar ya Bapak Ibu. Kita buka di dalam Lukas 22 ayat 32. Oh ini tidak, ini tadi khotbah saya di India, maksudnya pakai Zoom. Tadi saya khotbah di India, baru ke Singapura, baru puji Tuhan ke sini. Ini tidak, ini tadi yang di India, di Bangalore. Ya ini saya cuma butuh gambar terakhir nanti. Boleh tampilkan yang gambar terakhir. Saya ini suka nonton, saya suka binatang. Saya suka binatang. Dari kecil saya itu suka pelihara ayam. Lalu saya juga punya babi dalam rumah. Ya. Dan babi itu lebih pintar dari anjing. Ya. Kalau nggak percaya Google. Ya cuma karena jorok aja orang suka makan. Ya. Babi itu lebih pintar dari anjing ya. Saya perhatikan dan saya Google dan ternyata benar. Saya suka pelihara binatang, saya pelihara anjing. Cuma masalahnya setiap kali Desember datang, itu semua hilang. Karena mama saya itu jualan makanan. Saya pulang dari sawah, saya tanya, Bruno, where are you? Bruno, di mana kamu? Mama saya bilang, udah di belakang. Ayam juga gitu dan juga babi. Lalu saya masuk SMP, saya tinggal di rumah tante saya atau om saya. Dan saya suka pelihara dan saya punya 2 burung kakak tua namanya Yakub. Dan pintar ngomong, kalau lapar, Ferdi, Yakub lapar, Yakub lapar. Tapi kalau marah itu bisa 1 RT. Berisiknya, kakak tua jambul kuning. Jadi pintar ngomong, Ferdi ada tamu, Ferdi ada tamu. Dan kalau anjing lewat dia suka ganggu. Tapi setelah 5 tahun kakak tua ini ada 2 ekor, dua-dua namanya Yakub. Dibawa tante saya dari Papua, lalu dibawa ke Sulawesi dan hilang satunya. Sebenarnya 3, 2 bisa ngomong, 1 belum. Lalu ada penjual burung bilang, Pak, biar saya ajarin ngomong, boleh nggak saya bawa? Nah, tante saya percaya aja. Ya sampai hari ini nggak balik-balik burungnya. Jadi saya suka binatang dan waktu SMA saya punya akses untuk nonton dunia binatang, wild animal di Discovery Channel, tahu ya? Di situ ada menarik buat saya senang. Tetapi setelah saya menikah, setelah saya punya anak, saya nggak bisa lagi nonton Discovery Channel. Yang saya nonton Peppa Pig, Pororo, PG Max, ya film anak-anak, temani mereka. Tetapi yang menarik waktu saya menonton Wild Animal, ada binatang 2 yang menarik. Ada 2 binatang yang menarik bagi saya. Yang pertama Gazelle itu adalah kijang. Itu sejenis rusa, tetapi bukan rusa. Lalu ada lion atau ada singa. Nah, Gazelle ini saya sudah tulis di renungan sebelumnya. Gazelle ini larinya cepat, tetapi waktu dia dan Gazelle ini suka lari dari sesuatu. He always like run from something. Nah, beda dengan singa. Singa adalah dia lari untuk sesuatu, ya untuk makan. Gazelle ini atau kijang ini tiap kali singa kejar, tiap kali singa ingin nangkap dia lari dengan kencang. Tetapi waktu singa itu berhenti, dia juga berhenti. Kalau singa itu tiba-tiba berhenti, dia juga ikut berhenti. Beda dengan rusa. Rusa itu kalau dikejar singa, dia pastikan dulu
Sekalipun singa sudah berhenti, dia akan lari tetap kencang untuk memastikan keamanannya. Beda dengan kijang. Kijang itu kalau dikejar baru dia lari. Padahal dia tidak tahu ada bahaya yang lebih parah. Dia tidak mengerti ada yang lebih mengancam dari singa sebenarnya. Jadi waktu singa mengejar, dia baru lari. Tapi singa berhenti, maka apa? Kijangnya ikut berhenti. Nah, waktu saya mengerti ini, saya mengerti Tuhan, ternyata saya seperti kijang. Setiap kali saya ada yang memotivasi, setiap kali ada yang dukung saya, setiap kalau ada orang yang berteriak buat saya, setiap kalau ada yang support saya, ketika semuanya aman, saya baru bisa bergerak. Saya baru bisa maju ke depan. Tetapi ketika tidak ada lagi yang dukung saya, ketika tidak ada yang lagi support saya berhenti. Bagaimana dengan kita? Kita bisa setia, kita bisa hebat kalau ada yang motivasi. Tetapi kalau semuanya pergi, apa kita bisa keep move on? Apa kita bisa tetap maju atau tidak? Apakah waktu istri mencintai kita dengan sungguh-sungguh baru kita bergerak? Bagaimana waktu istri tidak lagi mencintai kita? Apakah kita masih melayani Tuhan? Apakah kita masih mencintai istri kita? Demikian juga waktu suami kita, waktu pasangan kita mulai mengkhianati kita, waktu belum kita semangat. Tetapi ketika semuanya berubah, tidak ada supporting, apakah kita berhenti? Seperti kijang. Padahal dia tidak tahu ada singa yang lain mengancam dia. Waktu kita berhenti, maka justru di situ ada ancaman terbesar. Ketika seseorang kehilangan cinta di dalam, ketika seorang hilang harapan di dalam hatinya, ketika seorang hilang kasih sayang, ketika seseorang hilang iman dari hatinya, yang tersisa adalah luka. Dan luka itu cukup menyakitkan. Giselle, bukan Giselle ya. Ini namanya bahasa Inggrisnya Giselle. Kijang ini dia hebat. Kijang atau seperti jenis sifat yang lain dari kijang, dia suka lari dari sesuatu. Sama dengan kita. Ketika ada masalah kita lari, ada sesuatu kita lari, ada sesuatu kita lari, ada sesuatu kita lari. Berbeda dengan singa, dia lari untuk sesuatu, yaitu untuk makan. Dan waktu dia dapat, dia tidak pernah makan sendiri, tetapi dia bawa makanan itu untuk komunitasnya, untuk singa-singa yang lain. Waktu kita terus maju, waktu kita terus setia di dalam Tuhan, sekalipun tidak ada yang mendukung, itu sebenarnya bukan untuk kita secara pribadi, tetapi kita bawa ke komunitas kita, amin. Kita bawa ke keluarga kita, dan hidup kita akan menjadi berkat bagi mereka. Katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini saya akan bahas tentang Lukas 22 ayat 32. Lukas 22 ayat 32. Ada satu pribadi yang cukup menarik, saya suka baca tentang dia, yaitu Petrus. Lukas 22 ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Lukas 22 ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Petrus adalah pribadi, waktu saya baca, dia adalah orang yang suka berdiri buat orang lain. Dia adalah pribadi, kadang orang bilang tidak stabil, tapi dia selalu tampil maju di depan di antara murid-murid yang lain. Dia suka berani terlebih dahulu. Ingat waktu Yesus turun dari berdoa, lalu Yesus berjalan di atas air. Murid siapa yang pertama mengatakan, kalau engkau Tuhan, izinkan saya berjalan di atas air? Siapa dia? Petrus. Waktu Yesus menceritakan bahwa dia akan mati, dibunuh, dia akan disalib, siapa yang berkata tidak? Itu tidak akan terjadi.
Saya lupa ayatnya di mana. Lalu siapa yang mengatakan engkau Mesias, anak Allah yang hidup? Itu di dalam Matius 16 ayat 16 sampai 17. Petrus tampil dengan luar biasa. Tetapi waktu dia berkata, saya tidak boleh terjadi atas engkau Tuhan, Rabi, kamu tidak boleh mati. Tetapi Yesus berkata, nyala setan. Sini ada yang saya bisa panggil setan, pasti tersinggung. Dan Petrus juga waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus sendiri, dia yang temani. Waktu Yesus ada Musa, ada Elia di sampingnya dimuliakan di atas gunung, Petrus di sana. Betapa luar biasanya pribadi ini. Betapa dalam tanda petik dia melihat kemuliaan demi kemuliaan. Dia melihat Yesus dimuliakan. Bahkan Yesus ditangkap karena ketidakkonsistennya. Bukan orangnya yang dibunuh, tetapi telinga yang dipotong, betul? Tuhan Yesus bilang ini, kau main parang atau apa? Kalau potong yang tepat. Bukan seperti itu, tetapi yang kena potong itu telinga. Lalu Yesus cari telinganya, lalu tempel. Tapi yang luar biasa, yang cukup menyakitkan buat Petrus adalah waktu Yesus mau ditangkap, dia berapa kali menyangkal Yesus? 3 kali dia menyangkal Yesus. Waktu seorang anak bertanya, kamu Petrus? Kamu? Bukan, saya bersumpah saya tidak mengenal dia. Lalu ada perempuan berkata, perwira berkata, prajurit, kamu salah satu? Tidak, saya bersumpah saya tidak mengenal. Lalu seorang perempuan datang, kamu salah satu. Lalu dia berkata, saya mengutuk. Dia bahkan mengutuk hubungan yang sudah dia bangun, mengutuk apa yang sudah dia pernah lihat. Lukas 22 ayat 61, waktu dia berkata saya tidak kenal dia, dia terkutuk. Ada Lukas 22 ayat 61 berkata seperti ini. Lukas 22 ayat 61, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Bahasa Inggrisnya itu bagus. His eyes face to face with Jesus. Bayangin orang yang diandalkan Tuhan Yesus, di depan matanya dia mengutuk. Eyes to eyes contact, Tuhan Yesus lihat. Orang yang saya percaya yang ini, lalu dia lihat. Waktu dia berkata, saya bersumpah saya tidak mengenal dia, saya terkutuklah dia. Lalu dia lihat wajah Yesus. Sedetik itu juga saya ingat mama saya mencintai papa saya luar biasa. Dia bawa, kalau di orang Manado bilang hugel ya, hubungan gelap. Dia bawa perempuan ke rumah. Waktu kontak eyes dengan eyes, waktu saya baca kisah ini, saya gak bayang hati yang hancur dalam seorang wanita. Itu bukan sekali 2 kali, berkali-kali. Saya waktu baca kisah Petrus dalam bahasa Inggris, waktu dia berkhianat sama Yesus. Mungkin kalau kita tidak ada di situ gak apa-apa kita diomongin, betul? Waktu kita tidak ada dia hianati kita gak apa-apa. Ini di depan mata kita. Petrus rasakan sakit. Bukan Yesus yang sakit sebenarnya. Petrus hatinya hancur. Ketakutannya, pengharapan cintanya semua hilang. Diganti dengan luka. Waktu dia lihat Yesus, waktu dia berkata terkutuk, aku bersumpah, lalu face to face, mata kontak mata, Petrus dan Yesus. Hati Petrus hancur. Dan dia berlari dan dia menangis. Hati yang hancur menangis di pojokan. Dia tidak seperti seorang Yudas. Hatinya hancur. Tetapi dari hati yang hancur ini,
dari hati yang pernah terluka karena perbuatannya sendiri di hadapan Tuhan. Waktu dia berkhotbah, di mana di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai terakhir, orang yang dari hati yang hancur merasakan apa? Merasakan pemulihan dari Tuhan. Waktu dia mengkhianati Yesus, dia lihat Yesus disalib, dia lihat Yesus dihancurkan, bahkan darahnya semua tertumpah, dan dia berdiri dari orang yang pernah terluka, dari orang yang pernah hancur, dan berkata dengan lantang, bertobatlah. Di ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Petrus mengalami hal patah hati, maksudnya apa nanti? Hati yang hancur. Dia bawa ini, dia pulihkan hatinya dari hati yang hancur. Dia berkata, bertobatlah. Itu keluar dari hatinya. Karena apa yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Apa yang disampaikan dari pikiran hanya sampai di pikiran. Tetapi orang yang punya pengalaman, yang pernah berkhianat kepada Tuhan Yesus, yang pernah menghancurkan hati Tuhan Yesus, face to face, eyes to eyes kontak dengan dia, di depan mata dia mengkhianati Yesus. Waktu dia dipulihkan, dia berdiri dan berkata, bertobatlah. Karena dia bilang, saya orang yang tidak layak sebenarnya untuk berdiri di sini. Dan apa yang terjadi? 3.000 orang, Alkitab catat, percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes. 3.000 itu biasanya kalau Alkitab nulis itu laki-laki doang. Biasanya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, itu baru laki-laki. Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang, itu biasanya baru laki-laki atau anak laki-laki, belum terhitung perempuan atau yang lain. Dari hati yang hancur. Atau kita seperti Yudas. Yudas menjual Yesus. Sebenarnya secara hukum Yahudi dia tidak punya otoritas untuk menjual Yesus. Ada satu kemungkinan dia cari tahu di mana Yesus suka ngumpul, di mana Yesus suka berada. Dia hanya memberikan informasi. Dia memberikan jalur untuk dapat tangkap dengan tepat Yesus berada. Dia tahu di mana Yesus lagi santai, di mana dia tahu Yesus lagi ini, dia tahu, dan dia gunakan ini, informasi ini. Dia ambil uang dari itu dan dia menyerahkan Yesus dan dilepas dengan ciuman lagi. Hari-hari ini kita menghadapi pengkhianatan. Kita menghadapi sakit hati. Banyak orang meninggalkan gereja. Banyak orang pelayan Tuhan meninggalkan persekutuan. Saya sudah tidak dapat apa-apa dari gereja itu. Gereja itu tidak berjalan menurut kehendak saya. Tidak seperti perspektif saya. Dan dia mulai mundur. Saya pernah melayani gereja yang saya tidak suka. Dan pendetanya juga. Secara khotbah, secara intelektual saya lebih pintar. Tapi saya setia bahkan sampai hari ini. Bukan karena apa yang diberikan gereja ini, tapi Tuhan bilang suruh setia. Dan ada waktunya kita akan pisahkan. Amin. Kita akan lepaskan. Apakah kita tetap semangat ketika tidak ada yang berteriak semangat? Apakah kita tetap mencintai ketika tidak ada yang berkata I love you sayang? Ada saatnya kita berpisah selama-lamanya. Ketika kita menoleh ke kanan, suami yang biasa tidur dengan kita sudah tidak ada. Tuhan sudah panggil. Atau menoleh ke kiri, istri kita sudah tidak ada. Kemarin di kampung saya ada yang meninggal. Saya baru tahu itu anaknya, anak yang dia kasih. Ada waktunya kita berpisah. Mumpung masih dia di depan mata, amin.
lihat matanya baik-baik ya. Kasih yang terbaik buat dia. Petrus mengkhianati Yesus di depan mata, tetapi dia mengalami pemulihan Tuhan dan dia menjadi kesaksian kalau seseorang sudah bertobat dan mengalami pemulihan Tuhan, dia tidak jadi berkat, maaf, dia belum bertobat. Orang yang penjahat, orang yang dosanya banyak lalu diampuni, lebih banyak mengucap syukur. Amin. Bukan berarti orang dosanya sedikit mengampuni, tidak. Sedikit mengucap syukur, tidak. Maksudnya adalah ada passion di dalamnya, ada sukacita, ada gairah untuk mencari Tuhan. Saya kembali ke cerita Giselle dan Lion. Apakah kita suka lari dari masalah seperti Kijang? Dia lari kalau ada yang dukung dia, ada yang kejar dia. Kita bergerak kalau ada ancaman. Pas ancaman berdiri, kita juga berhenti tiba-tiba. Padahal di situ adalah letak bahaya yang sebenarnya. Amin. Atau kita mengejar sesuatu bukan untuk kita secara pribadi, tapi untuk kita bawa ke rumah, ke komunitas kita, ke daerah kita, di mana kita berada, dan kita jadi berkat di sana. Dan kita melihat orang-orang diberi makan, kita melihat orang-orang mengalami Tuhan lewat pribadi kita, katakan amin. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Orang hari-hari ini meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan bukan berarti dia tidak ke gereja, bukan berarti dia tidak ke khotbah kayak saya, bukan berarti tidak worship leader kayak Berti, bukan berarti dia tidak main musik seperti teman-teman kita belakang, tidak. Tetapi dia tidak lagi melakukannya dengan passion to Jesus. Dia tidak lagi melakukannya dengan gairah untuk Tuhan Yesus. Maka sebenarnya dia sudah meninggalkan Tuhan. Amin. Hari ini saya tidak panjang lebar. Ayo, kita sudah hancur, tapi Tuhan pulihkan, dan Tuhan mau lakukan lewat kehidupan kita. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri.